Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misalia Campaka, mahasiswi farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di video kali ini, kita mau bahas tentang katabolisme karbohidrat. Ya, jadi teman-teman, yang namanya katabolisme karbohidrat itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Nah, katabolisme karbohidrat ini juga terjadi di mitokondria. Nah, ini gambar sel mitokondrianya. Kemudian, berdasarkan kebutuhan oksigennya, katabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi non-aerob. Nah, kalau respirasi aerob itu berarti membutuhkan oksigen. Nah, sedangkan respirasi anaerob berarti dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, jadi teman-teman, tahapan pertama dari reaksi aerob adalah glikolisis. Nah, glikolisis itu terdiri dari dua kata, gliko dan lisis. Berarti gliko itu gula, lisis itu pemecahan. Jadi glikolisis adalah suatu pemecahan gula menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, glikolisis sendiri ini berlangsung atau terjadi di sitosol. Nah, glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP dan NADH. Nah, teman-teman bisa lihat reaksi glikolisis ada di sini. Jadi, yang pertama itu ada satu molekul glukosa, kemudian nanti dia itu akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat, selanjutnya diubah kembali menjadi fruktosa 6 fosfat, dan diubah terus hingga menjadi asam pirufat. Nah, jadi teman-teman, setelah melalui proses glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan itu akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, di tahapan dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini sendiri terjadi dalam matriks mitokondria. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi, tadi kan udah diubah jadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahapan siklus Krebs. Jadi, asetil CoA pada siklus Krebs ini akan diolah atau akan diproses, kemudian akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Nah, siklus Krebs sendiri ini berlangsung di matriks mitokondria. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi kan dari tadi udah ada tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada tahapan siklus Krebs, itu kan udah menghasilkan banyak energi. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke dalam tahapan transfer elektron. Nah, transfer elektron sendiri itu berlangsung di dalam membran mitokondria. Nah, fungsi dari transfer elektron ini mengubah energi NADH dan FADH pada tahap sebelumnya menjadi ATP. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini ada tabel ringkasan dari proses aerob mulai dari glikolisis sampai ke transfer elektron. Nah, di sini tuh udah ada tempatnya, habis itu ada inputnya atau bahan bakunya, dan sebelah sini ada produknya. Nah, perlu teman-teman ketahui, jumlah ATP yang dihasilkan oleh sel prokaryotik dan sel eukaryotik itu sedikit berbeda. Jadi, untuk sel prokaryotik sendiri itu jumlah ATP yang dihasilkan yaitu 38 ATP. Nah, sedangkan pada sel eukaryotik itu dihasilkan sebanyak 36 ATP. Jadi, kenapa di prokaryotik itu dihasilkan 38 ATP, sedangkan di eukaryotik itu dihasilkan 36 ATP. Jadi, pada sel eukaryotik ini, tahap glikolisisnya kan terjadi di sitosol. Kemudian tahapan selanjutnya dari dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, hingga transfer elektron itu kan terjadi di mitokondria. Jadi, pemindahan dari glikolisis ke tahap selanjutnya, yaitu dari sitosol ke mitokondria itu membutuhkan 2 ATP, sehingga ada pengurangan 2 ATP pada sel eukaryotik. Jadi seperti itu penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.